Terima kasih Pastor Yoksin, puji Tuhan. Wow, sepertinya saya ada di rumah sendiri nih, dalam keluarga sendiri. Wow, semangat, katakan samping kiri kananmu, semangat, kita kedatangan keluarga sendiri. Iya, puji Tuhan, katanya tak kenal maka tak sayang. Tadi sebagian sudah dijelaskan Pastor Yoksin. Terima kasih Pastor Yoksin, Pastor Martin yang sudah mengundang kami, mempercayakan untuk kami berbagi berkat di tengah-tengah keluarga di tempat ini. Saya Manado tapi besar di Toraja, casingnya Manado, tapi kalau sudah bicara bahasanya sudah kentara Manado. Kalau suami saya Toraja tapi besar di Manado, tapi cinta bertemu di Papua. Ya puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kami dikaruniai 2 anak, semuanya putra. Saya bersyukur bahwa tidak ada yang akan membantah bahwa saya adalah yang tercantik di dalam keluarga kami, karena saya satu-satunya Hawa. Ya puji Tuhan, dan anak-anak kami semuanya sudah pergi keluar kota dari Timika, mereka menuntut ilmu semuanya di Pulau Jawa. Dan saya bersyukur semuanya mereka tetap hidup takut akan Tuhan. Dan hari ini terima kasih saudara-saudaraku menyambut kami dengan penuh sukacita, dengan penuh kehangatan. Terima kasih, dari tadi saya disambut dan saya rasakan benar-benar ini keluarga. Saya datang di rumah sendiri lagi. Puji Tuhan. Tidak ada aninya, pointernya ya. Bulan ini kita bicara tentang something remains. Masih dengan tema yang besar, life in culture. Bagaimana kita hidup dalam budaya kerajaan sorga. Dan satu hal yang tidak terlupakan tentunya, bahwa kerajaan sorga berbicara tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak akan berubah. Tadi terima kasih buat FJ Praise. Tepuk tangan dulu. Wow. Saya bilang kalau kita belajar di Tawarik, di Samuel, bagaimana Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Kali ini saya ketemu dengan, kalau dibilang Daud ya berarti Dina. Tapi ini Ibu Ruth, luar biasa. Thank you, saya diberkati sekali, all out banget. Puji Tuhan bahwa kita sama-sama berada di dalam kebudayaan yang sama, kerajaan sorga. Ini adalah latihan. Kalau saudara tidak suka memuji, menyembah Tuhan, dipertanyakan, saudara nanti tidak tahu mau tinggal di mana. Karena ingat, di dalam dunia kekekalan hanya ada 2 komunitas, sorga dan tetangganya sorga. Saya tidak mau bilang yang N itu. Kalau saudara tidak suka tentang apa yang dibangun kerajaan sorga, berarti saudara tinggal memilih satu saja, memilih tetangganya sorga. Tapi saya berdoa, saya beriman bahwa kita ada semuanya di sorga, bukan di tetangganya sorga, karena kita semua senang dengan budaya yang dibangun di sana. Dan sekarang kita latihan di sini. Dan bulan ini berbicara tentang hal yang luar biasa, nilai-nilai yang akan kita miliki sepanjang kita hidup. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, yang menjadi tujuan saudara, fokus saudara dalam hidup ini. Tapi satu hal yang Tuhan tanamkan dalam hidup ini, bahwa mari bangun budayanya selama kita hidup di dunia. Karena kita akan bersiap-siap masuk dalam kekekalan, tinggal bersamanya yang tidak pernah berubah. Dan kita harus mulai melatih dalam kehidupan ini hal-hal yang tidak berubah itu. Kita yang harus menyelaraskan hidup kita untuk yang tidak berubah itu. Amin saudara. Dan satu hal yang saya akan bagikan pada hari ini, oleh anugerah Tuhan saya mempersiapkannya. Saya bilang, Tuhan, pesanmu apa yang ingin engkau nyatakan bagi jemaatmu di Tondano? Honor God. Bagaimana kita sama-sama menghormati Tuhan. Bagaimana sama-sama kita benar-benar mengagungkan Dia yang adalah pribadi yang layak dihormati. Semua orang bisa mengasihi Tuhan. Tapi hal yang sudah mulai menipis, mengalami degradasi, penurunan di akhir zaman ini, bagaimana menghormati pribadinya. Saya ingat ada satu lagu, semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang cinta Tuhan, tapi mereka gagal dalam satu hal ini, honor. Bagaimana menghormati Dia. Mari sama-sama kita buka di dalam 1 Samuel 6 ayat 1 dan 21. Ya tentunya nanti saudara kalau mau lebih jelasnya silakan baca satu perikop ini, sangat panjang. 1 Samuel 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 berbicara bagaimana tabut Tuhan dikembalikan kembali ke tempatnya, yaitu di Israel. Nah saudara tahu bahwa kata menghormati ini saya tidak mau mendefinisikan dari kamus besar bahasa Indonesia atau apa kata motivator, tapi saya rindu kita definisikan itu berasal dari firman Tuhan itu sendiri.
Nah, saya tertarik karena kita belajar dan membahas selama 1 tahun ini mungkin dari 1 Samuel, dan kata menghormati itu muncul di 1 Samuel pasal 2. Itu bukan siapa-siapa yang katakan, tapi itu pesan Tuhan yang dinyatakan oleh Samuel untuk disampaikan kepada Imam Eli pada saat itu. Mari kita baca di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-6 ayatnya pasal 2 ayat 29 sampai ayat yang ke-20. Ya, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau, ingat, menghormati anak-anakmu lebih daripada aku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah itu daripadaku. Kita katakan ini dengan iman dari hati yang benar-benar tulus bahwa saya mau menghormati Tuhan. Coba kita baca pernyataan Tuhan ini. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku dipandang rendah. Saudara, waktu saya tiba di ayat ini, wow, siapa kita yang adalah ciptaan Tuhan Allah, pencipta alam semesta, sampai dia ngomong kayak gini, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Ini bukan kata orang yang number 1 di Indonesia atau orang terhebat di seluruh dunia, tapi dia adalah pribadi yang saudara dan saya sembah, yang kita sadari benar bahwa dia adalah pencipta dari semua yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Dia katakan, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Itu bukan kata kaleng-kalengan, tapi saya percaya itu adalah bobot, itu adalah kualitas yang akan menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara detik saudara ada di dalam kebenaran ini. Sekali lagi maaf, saya tidak menggurui saudara, tapi ini juga menjadi bagian dalam kehidupan saya. Sampai saya pernah ngomong, saya buka di tempat ini, saya juga pernah ngomong di jemaat, saya bilang, Pak, lebih baik kita akhirnya dikatakan mantan pendeta kalau hati kita sudah tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Dan itu adalah alarm seumur hidup, bagaimana kita terhubung dengan Dia dalam sikap penghormatan. Ya, kata menghormati berarti mengarah pada 2 hal ini. Menghormati pada pribadinya, pribadi Tuhan, dan menghormati, ya next ya, dan menghormati firman-Nya. Dia katakan, kamu lebih menghormati anak-anakmu. Kamu tidak menghargai korban sembelihan, korban bakaran seperti yang kuperintahkan. Jadi kata perintah maknanya berarti perintah, yaitu firman. Ketika kita sudah tidak lagi menghormati Tuhan, so pasti firman-Nya EGP. Emang gue pikirin, this is my life. Kita tidak peduli lagi firman. Kita tidak mau diatur firman. Nah, oke, lanjut. Nah, kita lihat 1 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 21 itu ada karena pasal 5. Ya, konteks dekat ya. Kita belajar 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 12 itu di sana terjadi tragedi di mana tabut Tuhan yang telah dirampas oleh orang Filistin, bangsa Filistin, ketika mereka mengalahkan Israel, dibawa dari Silo ke Asdod, ke bangsa Filistin di kuil Dagon. Jadi tabut Tuhan yang adalah lambang kehadiran Tuhan bagi orang Israel itu dibawa, bayangkan, ditaruh di kuil Dagon. Dan dikatakan kalau saudara baca kuil Dagon, waktu mereka bangun pagi-pagi, Dagon terpelanting menghadap kepada tabut Tuhan dengan sikap menyembah. Kemudian hari kedua mereka taruh lagi di samping tabut Tuhan, mereka kasih berdiri lagi. Kemudian hari yang kedua, apa yang terjadi? Tangannya keluar, kepalanya keluar, dan badannya
menghadap kepada tabut Tuhan dengan sikap menyembah. Bayangkan, siapa yang lakukan itu? Tuhan. Dan puji Tuhan, tidak hanya sampai di situ. Allah bahkan mendemonstrasikan kuasanya bagi orang Israel, bagi orang Filistin. Asdod kena borok. Nah, muncul nih ayat 11, saya penggal aja ayat 11 dan ayat 12 dikatakan, sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu. Setelah tragedi terjadi, mereka memutuskan, sudah Jo, antar Jo kembali ini tabut Tuhan ke pemiliknya, ke tempatnya. Dikatakan, biarlah itu kembali ke tempatnya supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Ayat 12. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Saudara, bangsa Filistin mengalami tragedi yang membawa mereka pada kematian, dan mereka sadar yang harus mereka ambil pada saat itu, tabut Allah tidak boleh tetap tinggal di situ. Nah, akhirnya mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh para petenung, para imam-imam mereka, pandito-pandito kuil Dagon yang mereka sembah, menyarankan dan mereka mengikutinya. Lanjut next. Ya. Ya. Satu kata yang harus kita benar-benar pikirkan, renungkan, refleksikan dalam hidup ini. Orang Filistin yang tidak menyembah Allah Israel masih bisa berkata kalimat ini. Dikatakan, jadi buatlah gambar borok-borokmu. Ini strategi mereka untuk mengembalikan tabut Allah kepada bangsa Israel. Mereka bilang begini, buat borok-borokmu dan gambar tikus yang kalau saudara baca itu terbuat dari emas yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripada Allahmu dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Saudara, orang kafir bisa paham satu nilai ini. Sampaikan hormatmu. Jangan kembalikan tabut ini dengan tangan hampa. Sampaikan hormatmu. Dengan apa? Membuat 5 tikus-tikus emas dan 5 borok-borok emas. Nah, mari lanjut. Akhirnya tabut Tuhan ini dikembalikan dengan memakai 2 lembu yang sedang menyusui. Ini saya coba ya, saudara, supaya bisa paham. 2 lembu yang sedang menyusui itu menggerek kereta yang dimuati tabut Tuhan dan persembahan mereka tadi. 5 borok emas dan 5 tikus-tikus emas dikembalikan kepada bangsa Israel. Nah, jarak antara Ekron dan Bet-Semes itu jaraknya 17 sampai 18 km, saudara. Bayangkan, lembu yang sedang menyusui, pasti mereka kecapean, tapi mereka dipakai untuk apa? Mengantarkan tabut ini. Dan orang Israel, raja-raja Filistin pada saat itu dia bilang, oh, kalau dia langsung menuju ke Bet-Semes, ke arah Israel, berarti benar. Ini tangan Tuhan yang membuat kita mengalami masalah, mengalami penderitaan, mengalami banyak kematian di negara kita, di bangsa kita. Tapi kalaupun dia tidak mengarah ke Bet-Semes, oh berarti ini kebetulan saja. Tapi luar biasa, karena tabut Tuhan yang adalah lambang kehadiran Allah sendiri, itu waktu dibawa oleh lembu ini mengarah langsung ke Bet-Semes. Luar biasa, saudara. Itu Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang bisa bekerja bahkan terhadap yang kita bilang tidak masuk hitungan, bahkan binatang sekalipun. Jangan sampai yang kita dikatakan makhluk paling mulia tidak bisa memahami dan peka akan kehendak Tuhan. Binatang saja bisa peka kehendak Tuhan ketika mereka harus bergerak dalam rencana Tuhan. Apalagi kita manusia, katakan samping kiri kanan, kita lebih daripada itu. Yes, haleluya. Lanjut. Nah, sekarang sudah sampai di Bet-Semes dan bahagia berubah menjadi petaka. Ketika sampai di Bet-Semes, so pasti orang-orang Israel di sana berbahagia. Wow, tabut Tuhan kembali ke bangsa kita. Dan saudara perlu ingat, Bet-Semes itu adalah tempat para imam, para orang-orang Lewi. Kalau saudara baca di Yosua 16 ayat 21 dikatakan Bet-Semes dan tanah-tanah penggembalaannya diberikan kepada orang Lewi yang berhak untuk bertugas di dalam
penyembahan kepada Allah Israel ya, lewat korban bakaran, korban sembelihan. Dan itu yang harus kita pahami, bahwa orang Bet Semes mengalami yang namanya pengembalian identitas pada saat tabut Tuhan datang. Saudara, tapi berubah menjadi petaka ayat 19 dan ayat 20 ayat 21. Ia membunuh beberapa orang Bet Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan ayat 20, mereka punya respons, reaksi pada saat itu. Bukannya mereka takut, bukannya mereka mengambil sebuah tindakan bahwa benar Allah yang kita sembah sekarang ada di tengah-tengah kita. Tapi ayat 20 ayat 21 mereka katakan apa? Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Siapa? Mereka sudah kehilangan identitas. Mereka lupa identitas mereka. Mereka lupa siapa mereka di hadapan Tuhan. Saudara, jangan sampai kita orang Kristen tapi kita lupa siapa diri kita, yang adalah anak Allah, yang adalah representatif dari kerajaannya di bumi. Tapi lihat, kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Tragedi lagi terjadi. Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Ingat, yang pertama kegagalan Bet Semes. Ini tertuju kepada siapa? Orang Lewi. Kalau sekarang mungkin bukan orang Lewi secara fisik, tetapi dikhususkan kepada para imam-imam, para pelayan-pelayan di rumah Tuhan. Kadangkala, dan ini memang realita, Tuhan lebih dahulu berperkara dengan kita yang melayani. Kita tidak bisa mengimpartasikan apa yang kita tidak punya. Semua yang melayani, ini bukan urutan secara acak. Tabut bait Allah harus ke Bet Semes dulu. Dia tidak langsung mengarah kemana-kemana, tapi dia ke Bet Semes, tempat keturunan kaum Lewi. Rumah Tuhan mengalami pembenahan dimulai dari kita yang melayani. Seperti apa kita, demikianlah orang-orang yang akan kita layani. Bagaimana dengan jiwa-jiwa baru, orang-orang yang baru mengenal Tuhan? Kalau kita tidak beres, bagaimana kita menghargai tabut Tuhan yang adalah kehadirannya? Ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang mereka sampai. Nah, sebelum sampai di sini ya, kadangkala Tuhan membawa kita untuk melihat apa yang ingin kita fokus dalam kehidupan ini, apa yang perlu kita perbaiki dalam hidup ini. Dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 19 dan ayat 20, barang siapa ku kasih ia ku tegur dan ku hajar. Tadi apa? Bet Semes peristiwa apa? Kematian, dihajar sampai mati. Tetapi bersyukurlah Tuhan dalam zaman kasih karunia-Nya kita tidak dihajar sampai mati. Amin. Kasih karunia Allah melayakkan kita untuk terus bertobat. Tapi maaf, kasih karunia Allah tidak terbatas. Tapi waktu kasih karunia kita di bumi ini terbatas. Jangan sampai waktu kasih karunia itu sudah game, tapi kita belum bertobat. Walaupun kita sudah dihajar Tuhan. Itu namanya BEBAL. Bahaya, kita tidak peka. Nah, dikatakan makanya ayat 20, mari lakukan. Kalau kita sudah mengalami masalah karena kita dikasihi, relakan hati bertobat. Dan ayat 20 terjadi, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, ini berbicara tentang kepekaan, amin. Jangan bilang tunggu suara dari surga aku dengar. Saudara, firman Tuhan itu adalah suaranya Tuhan. Pendeta terbatas untuk berkhotbah, mungkin hanya hari Minggu atau hari apa yang lainnya. Ada doa malam di sini? Hari Rabu, hanya 2 kali ya ibadahnya. Hari Sabtu puasa enggak? Nah, pendeta, pelayan-pelayan untuk menyampaikan firman Tuhan itu terbatas. Tapi kalau saudara memutuskan setiap hari mendengarkan suara Tuhan, saudara pasti cinta baca firman Tuhan. Tidak ada lagi yang kayak suara audible, Eva bangkitlah. Tidak ada. Sekarang kita dengar suara Tuhan dari firman-Nya.
Nah saudara, buka hati, dikatakan, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Makanan berbicara tentang kebutuhan. Makanan berbicara tentang hal-hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Saudara bisa pakai baju yang bagus, saudara bisa punya emas berkilo-kilo, tapi kalau saudara tidak makan, bisa hidupnya enggak. Hal yang paling fundamental akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika kita belajar membuka hati untuk kebenarannya bertahta dalam hidup kita. Bukan apa yang aku pikir, bukan apa yang aku rasa, tetapi firman. Amin. Jadi mari taruh perhatian saudara pada firman, maka hidup kita beres. Apa yang menjadi perhatian saudara akan menentukan kualitas saudara. Oke, lanjut. Ya, sekarang ini statement saya. Tuhan akan selalu membentuk hidup saudara dan saya untuk selaras dengannya. Yang kekal itu tidak akan pernah berubah. Jadi jangan bosan-bosan ketika saudara mengalami yang namanya masalah. Ingat, 2 kategori masalah. 1 masalah karena memang dicari-cari. Misalnya ya begadang sampai tengah malam kemudian sakit, itu masalah dicari-cari. Tapi ada juga masalah yang diizinkan Tuhan untuk apa? Membawa kita selaras dengannya untuk hidup dalam kehendaknya. Amin. Ya, lanjut. Ya, Bet Semes, saudara perlu tahu sedikit ya. Artinya Bet Semes adalah rumah matahari. Kegagalan Bet Semes, saudara sudah tahu tadi bahwa mereka gagal menempati panggilan mereka di hadapan Tuhan untuk apa? Menjadi alatnya Tuhan untuk membawa bangsa Israel menyembah Dia. Ya, itu tugasnya mereka. Nah, saudara, saya tulis di sini. Hidup pasti gagal genapi panggilan Tuhan ketika kita telah mulai rasa respect. Kita sudah mulai kehilangan rasa hormat dengannya. Pelayan-pelayan, maaf, kita bisa melayani wow. Tapi ketika kita sudah kehilangan respect dengan Tuhan, kita lakukan sesuka-sukanya. Dan kita hanya peduli apa kata orang tentang kita, tapi kita tidak mau hatinya Tuhan dalam hidup ini. Ya. Jadi mari sama-sama ketika menjadikan diri ini sebagai rumah matahari untuk menerangi kegelapan di dunia ini, kegelapan di Tondano. Anak-anak Tuhan harus bangkit. Amin. Hari-hari ini kalau saudara lihat berita-berita di televisi, berita-berita di YouTube, kita mungkin tidak pergi ke sana, tapi kita tahu dunia ini tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Dosa sodomi yang dibilang dosa yang paling menjijikkan sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi dibahas di dunia saat ini. Dan ingat, kedatangan Tuhan tidak ada yang bisa prediksi. Tapi satu hal yang Tuhan katakan, jikalau tanda-tanda ini sudah ada, ingat, waktuku sudah semakin dekat. Mari sama-sama serius dengan Tuhan. Hormat dengan Tuhan, pasti kita akan hormat apa yang Dia perintahkan untuk kita lakukan. Kita tidak main-main dengan perintahnya. Nah, lanjut. Ya. Ketika dai Tuhan baik Tuhan ini ditakuti oleh orang Bet Semes. Siapa yang mau melayani Tuhan? Siapa yang mau berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus? Dia panggil Yarim. Nah, di Kiryat Yarim juga ada orang-orang Lewi di sana. Dan puji Tuhan, Kiryat Yarim tidak menolak. Ada banyak kali kita tidak menolak, tetapi ingat, aturan main Tuhan harus kita jalankan. Kita bisa melayani, tapi aturan main Tuhan harus tetap kita miliki, kita hidupi. Kiryat Yarim datang dan mengambil tabut Tuhan, membawa ke tempatnya, dan puji Tuhan ada satu keluarga yang berani ambil resiko. Siapa namanya? Abinadab. Abinadab, keturunan Lewi, mengambil dan dia bahkan menguduskan anaknya. Lanjut. Iya. Menguduskan anaknya untuk
menjaga tabut Tuhan yang namanya Eleazar. Nah, kita baca. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkat tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Ingat, Eleazar dikuduskan hanya seorang diri untuk menjaga tabut Tuhan. Mereka tahu bahwa untuk menjaga tabut Tuhan itu orang yang dikhususkan. Nah, ayat 2, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama. Berapa tahun? 20 tahun. Kalau tadi tabut Tuhan di bangsa Filistin hanya 7 bulan dan terjadi kegemparan, tapi ini aneh bin ajaib. 20 tahun, dan baca frase selanjutnya, itu paling miris sekali bacanya. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ini sangat paradoks sekali, bertolak belakang. Bait Tuhan ada di Filistin dan menyebabkan masalah, kematian. Tapi bait Tuhan yang adalah tabut Tuhan ada di bangsa Israel di Kiryat Yearim, di keluarga Abinadab. Tapi seluruh bangsa Israel mengeluh. Ternyata Samuel peka hal ini. Ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah dirimu dari para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Lanjut. Nah, jadi waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita menghormati Tuhan, itu berbicara tentang totalitas. Ingat, di mana ada totalitas pasti ada kualitas. Di mana ada kualitas, di sana berbicara tentang integritas. Integritas berbicara tentang apa? Identitas sebagai anak Allah. Kita tidak kaje-kaje dengan Allah dalam hidup ini. Amin. Saudara, luar biasa. Belum. Ya, upah penghormatan. Apa yang terjadi ketika mereka mengikuti nasihat Samuel? Ini belum ya. Ya. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Keren. Waktu mereka hanya beribadah kepada Tuhan, ayat 13 dan ayat 14 itu terjadi. Mereka menang dalam pertempuran. Semua kota-kota yang diambil orang Filistin dikembalikan, dan mereka yang terakhir antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Kalau orang respect dengan Tuhan, berkat itu ngikut, hubungannya dipulihkan. Amin. Ada upah. Bukan berarti gini saudara, maaf, nanti kita harus samakan persepsi kita. Detik saudara menghormati Tuhan, bukan berarti kita menghormati Tuhan hanya karena kita matre mau dapat upah. Tidak. Aturan main kerajaan sorga, siapa yang menghormati aturan main kerajaan sorga akan menjadi miliknya. Tadi ayat 29 di dalam 1 Samuel pasal 2, siapa yang menghormati aku akan ku hormati. Kita dapat bobotnya. Puji Tuhan, ada upah dalam penghormatan. Kita diubah, kita dibela, kita diberkati. Banyak orang mau diberkati, maaf, hormat enggak sama Tuhan? Oke, lanjut. Ya. Upah penghormatan dalam perjanjian lama itu. Sekarang kita lihat dalam perjanjian baru. Matius 13 ayat 57 dan ayat 58. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati. Ini berbicara tentang apa? Penghormatan kepada pribadi. Kepada pribadinya Yesus dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Orang-orang yang ada di Nazaret melihat Yesus, oh kok anak tukang kayu, keluarga kamu ada di sini, kau tidak, bukan dengan kata lain, kok tidak ada apa-apanya, untuk apa mau dihormati? Tapi lihat ayat 58, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Waktu mereka tidak hormat, mereka tidak percaya. Waktu tidak percaya, no mujizat. Jadi dengan kata lain, waktu saudara tidak menghormati pribadinya Tuhan, dengan kata lain saudara berkata bye-bye mujizat. Karena kita tidak percaya dia. Ya, lanjut. Ya, ini upah penghormatan. Nah, saya tulis di sini. Tuhan menyatakan kekudusannya di mana pribadinya tidak dihormati.
melalui hadirnya masalah-masalah yang seharusnya tidak terjadi. Ingat saudara, ada 2 kategori masalah tadi. Masalah karena dicari-cari atau masalah yang diizinkan Tuhan seperti Ayub. Ayo, mari sama-sama bangkitkan hidup kita. Ada masalah-masalah yang seharusnya tidak terjadi. Dan itu dimulai dengan sikap yang menghormati Tuhan. Lihat, manifestasi kehadiran Tuhan yang membawa perubahan dan berkat hanya dinyatakan bagi mereka yang hidup menghormatinya. Bangsa Israel mengalami pembelaan, bangsa Israel mengalami berkat yang luar biasa karena mereka berubah untuk mengindahkan Tuhan, menghormati Tuhan. Lanjut, ya, saya akan bicara tentang hal ini. Tadi kita bicara tentang perjanjian lama, sekarang kita masuk ke perjanjian baru. Menghormati Tuhan. Dulu di dalam perjanjian lama, tabut Tuhan berada di luar dari orang yang dikatakan mempercayai Allah. Tapi masuk dalam perjanjian baru, tabut Tuhan sekarang ada di dalam hidup saya dan saudara. Karena Roh Kudus diberikan dalam hidup saya dan saudara. Betapa berharganya kehidupan saudara. Waktu kita sadar Allah yang Maha Pencipta segalanya itu ada dalam hidup saya dan saudara. Harusnya waktu saudara lewat, bukan saudara takut ketika berada di kuburan, anak-anak muda, anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu. Bukannya waktu kita ketemu orang mati atau kita lihat ada benda keramat kita takut. Harusnya mereka yang bilang, minggir, anak Allah mau lewat. Tapi sekarang lewat kuburan, pipip, katanya permisi saya mau lewat. Tapi saya percaya jemaat di Tondano tidak ada. Amin. Tidak ada. Tidak ada pemali-pemali di sini. Amin. Karena kita adalah anak Allah. Amin. Kita harus menghidupi budaya kerajaan sorga. Dikatakan 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Tabut Tuhan yang adalah lambang kehadiran Allah. Ketika saudara percaya kepada Yesus, roh itu, tabut itu ada dalam roh saudara dan saya. Amin. Dan ayat 19 ayat 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, muliakan Allah dengan tubuh kita. Amin. Bangsa Filistin hanya menghargai Allah yang membuat masalah, yang harus dihormati supaya kita tidak ada dalam masalah. Orang Kristen juga ada dalam tipe itu kadangkala. Menghormati Allah supaya kita tidak ada masalah. Tapi kita akan naik level lagi. Yang kedua, bangsa Israel melayani Tuhan, tetapi mereka tidak totalitas. Datang beribadah tapi tidak totalitas. Ingat, itu bukan sikap penghormatan yang diinginkan Tuhan. Saudara bisa memberi persembahan bahkan kepada Allah, tapi tidak dengan sikap hormat. Itu bukan penghormatan. Penghormatan yang Tuhan mau itu yang seperti tadi dikatakan oleh Samuel. Beribadah hanya kepada Allah saja. Kata beribadah definisi di dalam Alkitab bukan hanya beribadah seperti ini. Tapi definisinya adalah apa? Mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan. Itulah ibadah yang sejati, Roma 12 ayat 2. Nah, terus kita lihat Obed Edom. Ya, saya tidak akan bicara hal ini, nanti ke saudara baca di 2 Samuel pasal 6. Obed Edom yang menghargai tabut Allah dikatakan hanya tinggal di rumahnya berapa bulan? 3 bulan, tapi luar biasa. 2 Samuel 6 dikatakan Allah memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Dan bersyukur saudara, di sini kita lebih dari Obed Edom. Obed Edom adalah orang kafir, tapi memilih hidup dalam nilai-nilai kerajaan sorga. Apalagi kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita memiliki hal yang lebih daripada itu. Allah mau kita pulang kelak di rumah Bapa dengan berprestasi, dengan mengalami semua janji-janjinya dalam hidup ini. Amin. Ya, saudara lihat. Dikatakan, bahkan saya suka terjemahan The Message, dia katakan use your body to honor God. Gunakan tubuhmu, pakai seluruh anggota tubuhmu untuk menghormati Allah. Bukan lagi berbicara tentang hanya persembahan secara materi, bukan lagi berbicara tentang pelayanan secara talenta, tapi Allah mau seluruh eksistensi kehidupan kita, totalitas hidup kita untuk menghormati Allah. Saudara,
Mari kita lanjut. Ya, menghormati Allah. Jadi sudah sama persepsi kita ya. Menghormati Allah bukan hanya berbicara tentang persembahan, pelayanan, tetapi berbicara tentang hidup. Saudara, lanjut. Ya, ini. Something remains, sesuatu yang tidak boleh berubah dalam hidup ini, harus kita miliki. Karena yang tidak berubah itu yaitu Tuhan dan firman-Nya menjadi harmoni dalam hidup kita. Kita yang harus menyelaraskan hidup kita kepadanya. Dalam hal tahta berbicara tentang apa? Dalam jabatan, dalam pekerjaan kita, dalam harta kita, dalam hati kita, dalam hubungan-hubungan kita, dalam waktu-waktu kita. Apakah kita menghormati Allah dalam hidup ini atau tidak? Apakah kita memilih untuk mengasihi Allah dengan rasa hormat, bukan hanya mengasihi dengan lip service, tapi benar-benar kita menghormati Dia. Saudara, ada banyak surprise yang dari sorga yang hendak Allah siapkan, yang hendak Allah berikan dalam hidup saya dan saudara. Ketika ada di dalam aturan mainnya Dia. Anak-anak muda, apakah waktu kamu pacaran, kamu menghormati Allah dalam hubunganmu? Dengan mengikuti perintahnya. Bukan maksa orang tua untuk menyetujui hubungan kalian dan kemudian kalian MBA. Tidak. Kalian menghormati Allah dalam kehidupan ini, di dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, dalam hubungan kita sebagai suami istri. Apakah kita tahu bahwa ketika kita berselisih paham dengan pasangan kita, kita tahu bahwa Allah ada di sini. Tabut Allah di dalam roh saya, tabut Allah di dalam hidupmu. Apakah kita memilih mengekang lidah kita untuk tidak mengucapkan hal-hal yang negatif, caci maki, bahkan dalam pikiran, dalam perasaan? Apakah kita sadar ini tidak boleh? Yes. Dalam segala eksistensi kehidupan kita, Tuhan mau hadir di sana. Tapi kasihan, ada banyak orang Kristen hari-hari ini tidak mau menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Mental kita sudah banyak dikotori oleh sampah dunia. Mental kita sudah mulai mengalami degradasi. Wah Tuhan, apa yang kau lakukan nak? Padahal aku mau bekerja sebebas-bebasnya dalam hidupmu. Aku mau memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Kalau Bapa orang tua kita di bumi saja tahu memberi yang terbaik bagi anak yang dikasihinya, apalagi Bapa saya dan saudara di surga. Waktu kita ngalami masalah, apakah kita menghormati kedaulatannya atau tidak? Apapun yang terjadi, Tuhan, kalau kami di Papua Kotra kosong, janjimu ya dan amin pasti terjadi. Apakah kita memilih tetap setia mengasihi Dia dengan rasa hormat? Maaf, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Tapi satu hal, ketika kita sudah mulai kehilangan rasa hormat, mari cepat-cepat kembali. Tapi ketika saudara memilih untuk tetap menghormati dalam segala musim, keadaan dan kisah, bersiaplah. Tuhan akan membawa saudara pada tempat-tempat di mana saudara tidak pernah pikirkan. Pada hal-hal yang saudara tidak pernah pikirkan, itu akan saudara nikmati. Karena untuk itulah kita ada di dunia, menjadi apa? Rumah matahari bagi kegelapan. Orang-orang yang ada dalam kegelapan ketika ketemu Bet-Semes yang ada dalam hidup saudara, ketemu dengan aliran kehidupan dalam hidup saya dan saudara, saudara berkata, mereka akan berkata, aha ini dia. Kita menjadi jawaban buat orang lain. Kita bercerita tentang kebaikan Tuhan. Saudara, bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Iya dan amin. Firman-Nya tidak akan berubah. Pasti akan terjadi. Saya tutup dengan satu kesaksian ini. Kami di Timika dimulai dari satu orang. Pelayanan. Dan jujur pada saat itu, saya bilang sama suami, saudara perlu tahu, pahami, benar-benar sadar-sadarnya bahwa kita ikut Tuhan bukan berarti malaikat gelar karpet merah,
dan kita jalan tanpa ada proses. Tapi bagaimana menjalani proses itulah yang penting. Bagaimana kita tetap respect dalam kehidupan ini terhadap Tuhan. Dimulai dari satu orang, tapi saya memilih untuk tetap percaya Tuhan. Dan kemudian kami pindah. Ada banyak karena kami bahkan mengalami yang namanya masalah pindah rumah, pindah tempat ibadah, pindah di kios ikan. Orang yang tidak pernah kami temui sebelumnya tiba-tiba pakai ajak Pastor Sakaria. Jadi di situ kami tidur, di situ kami ibadah pakai karpet yang dianyam-anyam, di situ kami makan. Tapi kami memilih tetap hormat dengan Tuhan. Kita bangun pagi-pagi, di sebelah ada orang mabuk, teriak-teriak. Tapi saya dan pastor memilih bersama 2 anak kami waktu itu masih kecil, kita ajak, ayo nak kita berdoa menyembah Tuhan. Kita mau mengalami apa yang Obed-Edom alami. Seperti Yabes alami, mereka menghormati Tuhan. Mereka suara keras berteriak menyanyi, saya lebih keras lagi menyanyi. Puji Tuhan, selang beberapa 1 bulan, tidak sampai 1 bulan, orang mabuk itu sudah tidak ada lagi di tempat kami. Kemudian kami pindah lagi. Kami hanya berdoa, kami berdoa doa puasa. Saya ingat waktu itu kami karena sudah mulai sesak, sudah mulai banyak orang datang beribadah di kios ikan itu. Mulai dari 1 orang akhirnya 5 orang, 6 orang, ya sudah 10 orang sudah sesak. Sekolah minggu kami di safety tank, di atas safety tank saudara. Dari 6 anak. Saya ingat 1 jiwa yang Tuhan percayakan dalam penggembalaan di Timika. 1 Tuhan, 1 jiwa yang Tuhan percayakan itu orang gila. Dia makan semua yang ada di rice cooker, di kulkas habis, anak-anak ayam dikasih mati semuanya. Tapi saya belajar, Tuhan terima kasih kalau 1 jiwa ini Tuhan percayakan. Saya dah kunjungi dia setiap hari, saya ajar dia baca Alkitab. Makanya saudara, baca Alkitab bukan mantra, tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Puji Tuhan, dia akhirnya mulai sadar. Saya suruh, karena saya tidak tahu saya mau konseling seperti apa dia. Mau konseling, jiwanya rusak. Puji Tuhan dia tahu baca Alkitab. Tuhan kasih saya kepekaan, suruh baca Alkitab. Sudah baca Alkitab dari kejadian. Tahu saudara, doa orang gila sampai detik hari ini dalam pelayanan yang memberkati saya. Tahu hanya 1 kalimat, tapi sangat berarti yang jarang orang waras doakan. Entah. Setiap kali selesai doa baca Alkitab, apa doanya? Kalimatnya hanya 1. Dia bilang, ayo Destri sekarang lipat tangan tutup mata ya, kita berdoa ya. Ayo Destri berdoa sama Tuhan. Apa doanya? Tuhan, jadilah kehendak-Mu pada Destri. Amin. Saya tahu itu percaya Roh Kudus bekerja dalam hidupnya dia. Setiap hari selesai doa, selesai baca firman itu, Tuhan, jadilah kehendak-Mu pada Destri. Amin. Dia paham kehendak Allah harus terjadi dalam hidupnya. Dan kemudian kami pindah lagi di 1 ruko, puji Tuhan. Kita bilang, Pak, ini sudah penuh dan kayaknya orang yang punya kios ikan kayaknya sudah mau pakai. Mungkin dia sungkan, dia sudah kasih masuk pasir, jadi sudah ada aktivitas. Berarti dengan kata lain, pergi jauh dari sini, saya mau pakai itu kios ikan. Tapi kita hanya rasa-rasa, Pak bagaimana ini? Saya ingat suatu hari Sabtu. Maaf ya mungkin sudah ini ya. Hari Sabtu saya bilang, Pak, ya bukan mengkultus individukan pengusaha, tidak. Kita tahu pengusaha ada doi Kang. Sudah pas ini ada pengusaha saja. Dia bilang, pakai ruko nanti kita bayar. Itu kita berada hari Sabtu. Tapi saya doa, puji Tuhan, orang yang saya temui di Manado yang dia bilang, sudah Jo kita tidak usah pindah ke FGF ya, cukup saya gereja ini ya. Tapi puji Tuhan, malamnya dia langsung, Pak Sakaria di mana ibadahnya? Itu kayak merasa tidak layak. Dia mau datang, kasihan. Di tempat yang kecil itu, kemudian dia bilang, cari ruko nanti kita bayar. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Waktu kita menghormati Tuhan, Tuhan akan bawa kita dalam cara-caranya yang tidak kita pikirkan. Karena strateginya adalah membuat namanya dipermuliakan lewat semua masalah yang ia izinkan terjadi. Masalahnya kita terlalu cepat menyerah dalam masalah.
Atau kadangkala masalah juga, berkat juga masalah saudara. Ada banyak orang diberkati tapi lupa Tuhan. Di mana itu itu Kang, hari Minggu biasa rajin ibadah. Ternyata ditanya, kenapa tidak datang? Hari Minggu ramai pastor. Padahal waktu tidak ada apa-apa, berdoa puasa bagaimana diberkati. Waktu Tuhan sudah bawa naik, hari Minggu pun lewat. Saudara, tinggal tunggu waktu kalau orang yang seperti ini. Katakan samping kiri kanan, kau ingat ibadah. Iya, apapun yang terjadi, karena firman Tuhan pasti ya dan amin, terbukti. Kemudian, ya saya bersaksi ya, semoga ini menjadi berkat buat saudara. Bersyukur saudara, gedung ini luar biasa. Jangan sampai saudara dengar firman karena sudah ada AC. Wih, enak sekali, kayaknya 2 tempat yang paling enak kita tidur, di salon dengan di gereja. Di gereja tuh kan tidak ada CCTV sorga. Mau apa? Mau tidur juga tidak ada yang mau tegur. Boro-boro Aser mau datang. Apalagi Pastor Yoksin, nanti kaget so tidak datang lagi hari Minggu depan kalau ditegur karena mengantuk tidur. Mari bertobatlah sebelum dihajar Tuhan. Oke, kemudian kita pindah lagi. Tuhan berikan lagi rumah. Luar biasa saudara. Kami pindah di ruko itu. Dan kemudian ternyata ruko yang kami tempati itu bermasalah dengan bank muamalat. Bayangkan saudara, itu di depan jalan kami beribadah, itu ada pelangnya IFGF ibadah hari ini. Bayangkan itu sudah ada, berarti orang sudah tahu ini gereja. Nah kalau ada di situ dalam pengawasan bank muamalat, malukah tidak? Ya ampun, 3 kali bank muamalat datang itu dan puji Tuhan pastor selalu tidak ada. Kayaknya Tuhan tahu kalau dia ada berarti harga diri turun sedikit. Puji Tuhan, hanya saya dan anak saya yang bungsu yang selalu terima orang itu datang, pegawainya datang. Dia bilang, Bu, kosongkan ini karena ini sertifikat di atas sertifikat dan sekarang mau dilelang. Saya bilang tidak, saya harus selesai bulan 2. Masa mau usir saya bulan 10, masih ada 4 bulan. Tapi saya juga tidak curhat ke dia, kasihan gereja ini mana ada apa uang cepat. Tapi puji Tuhan, malam di mana kami sudah harus cepat-cepat keluar dari situ, kan kita malu juga. Selalu didatangi bank muamalat. Masa bank muamalat usir gereja? Dari mana itu? Nah, saudara puji Tuhan, orang yang kita tidak sangka-sangka dan kami tidak pernah ketemu. Kami hanya berdoa dan anak saya yang bungsu, Eben, dia sudah di Salatiga. Kami berdoa bersama-sama, kami tetap belajar menyembah Tuhan. Tapi kami berdoa bukan karena terdesak, bukan karena IGD dalam keadaan gawat darurat, tapi memang karena habit. Kita harus tetap menyembah Tuhan dalam suka dan duka. Nah, waktu pastor berdoa siang itu, anak kami yang pertama pergi sekolah, saya cerita ke pastor, saya bersyukur saya ketemu orang yang luar biasa, tidak antik tapi selalu terpakai, tidak dimuseumkan. Kita berdoa. Dan anak saya yang buat kami malah menangis, anak kami yang bungsu itu, Tuhan, kami tidak mau diusir, Tuhan, kami mau tempat ibadah, Tuhan. Kami dengar itu, kami juga ikutan menangis. Lihat, waktu kita belajar menghargai Tuhan, pegang kendali kehidupan kita, Tuhan pasti bekerja dengan caranya. Kita tidak tahu mau pindah kemana, tiba-tiba hari Kamis, padahal pastor dengan L1, salah satu L1 yang manusia, bukan manusia pertama, maksudnya jemaat pertama yang Tuhan kirim. Dia bilang, kita ibadah Jo di tempat ikan, ya memuji menyembah Tuhan saja karena kita tidak punya tempat. Puji Tuhan, saya ingat saya hari Rabu atau hari Kamis tiba-tiba datang telepon. Yang carikan kami bukan orang IFGF saudara, jemaat lain yang ketemu dengan temannya di tempat kerja yang juga jemaat lain. Orang GBI ketemu dengan temannya orang Gemim kalau di sini GKI. Dia telepon, ini Pak Sakaria ya, saya dapat nomor teleponnya dari teman saya. Katanya butuh tempat ibadah ya. Kebetulan ada ruangan saya yang sudah ditempati inventaris barang-barang olahraga lah. Silakan pakai. Di situ juga ada mimbar, di sana ada juga panggungnya. Pakai aja Pak, nggak usah dibayar itu. Tuhan bekerja. Orang yang tidak kita sangka-sangka, hanya doa anak kecil. Makanya anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu seriuslah ngajar mereka.
karena Tuhan bisa bekerja lewat mereka. Kemudian selesai, kita 4 bulan 6 bulan kita di sana lagi ibadah, terjadi lagi masalah saudara. Bukan orang yang telepon kita yang buat masalah, datang ambil itu kursi kita lagi ibadah rame. Nah, orang yang baru bertobat, orang Buddha datang di sana, dia datang paling pagi dan dia lihat itu, kayaknya sudah tidak cocok ditempati ibadah ini. Waktu itu anak kami operasi di sini di Manado, saya dengan pastor. Mereka bilang, pastor, kayaknya kita sudah tidak bisa ibadah lagi di sini. Mereka terlalu tidak sopan sekali. Kita lagi ibadah, mereka sudah bolak-balik ambil kursinya mereka. Mereka tidak hargai kita ibadah. Sudah jo pakai sekarang rukoku. Saudara, ruko lagi. Tahu saudara, padahal waktu kami baru datang, kami tanya ke kok itu, kok bisa enggak kita sewa? Padahal waktu itu tidak ada uang. Kita tanya aja. Dia bilang, waktu itu dia belum bertobat, belum masuk gereja, masih Buddha. Baru istrinya yang masuk gereja di gereja lain, bukan di IFJF. Nah, puji Tuhan dia bertobat. Lewat dia lah akhirnya dia bilang. Ingat, waktu kami pergi tanya, dia bilang, untuk apa gereja mau sewa? Enggak usah, saya enggak mau kasih sewa. Oh, dia kekeh, dia tidak mau kasih. Tapi puji Tuhan, waktu dia dijamah Tuhan, dia datang beribadah dan lihat situasi itu, dia bilang lagi, pakai rukoku. Dari ruko yang mau disewa, yang dia bilang gereja tidak bisa bayar, dia bilang pakai sampai kapanpun. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya kalau cerita kebaikan Tuhan waktu kita respect dengan dia, tidak habis-habis saudara sampai pulang besok. Sampai tanah yang Tuhan kasih ini adalah tanah hibah, 1,5 hektar. Padahal waktu itu saya berdoa, Tuhan saya minta 1 hektar, tapi bayangan saya seluas ini. Tapi waktu orang itu bilang, saya kasih tanah 1,5 hektar, pertama ciut juga sih, 1,5 hektar, tapi sudah Jo, bersyukur Jo, ini tanah cuma-cuma dikasih. Kemudian waktu kami pergi ke sana, ini 1,5 hektar. Waktu itu saya rasa, Tuhan, saya malu Tuhan. Saya bilang 1 hektar, waktu kau kasih 1,5 hektar, saya agak ciut dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan, ternyata tanah yang saya bilang seluas 1 hektar itu ternyata lebih luas dari yang dibilang kasih 1,5 hektar. Wow. Kemudian kita membangun. Nah, itu yang Tuhan proses. Sekarang kami 3 tahun, tadi Pastor Martin tanya, sudah berapa lama Pastor ibadah di situ? Puji Tuhan sudah 3 tahun. Tapi puji Tuhan juga Tuhan jawab, kami akan mulai lagi membangun. 3 tahun dengan gedung yang seadanya. Jadi kalau panas, kepanasan minta ampun. WLC-nya betul mendidih. Bukan lagi mendidih di hati, bukan. Kasihan, sampai dia bilang, pastor kita itu air bukan lagi air mata, air keringat semua tercampur. Kalau Ibu Ruth di sini sudah nyanyi kayak gitu, di sana juga mereka tetap nyanyi, sudah bakar ringat, semua baju basah, bukan lagi burket, tapi benar-benar semua baju jadi basah. Kalau kita khotbah, apalagi saya pakai jas kayak begini, sudah. Tapi luar biasa, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan berikan sukacita karena kita sadar Tuhan. Amin. Tetap hormati Tuhan dalam suka dan duka. Saya percaya dia akan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Menikmati janjinya. Anak-anak muda, jangan karena kau sudah lama menjomblo, akhirnya kau tidak hormati Tuhan, pegang kendali atas hidupmu. Ingat, yang terbaik selalu datang tepat pada waktunya, sekalipun lama. Ya, amin. Kita yang sedang berusaha, apapun yang terjadi, mau buka toko, belum banyak yang laku, tetap hargai Tuhan. Saya lebih daripada Obed Edom. Saya percaya Tuhan berkati saya. Ada rumahmu dalam hidupku, ada kasihmu dalam hidupku. Saya memilih untuk menghormati engkau dalam segala keadaan. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita hormati Tuhan. Sadar bahwa Tuhan ada dalam hidupmu. Sadar bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara lebih daripada segalanya. Dan dia rindu membawa saya dan saudara hidup dalam janjinya. Dia tidak mau saudara menderita. Dia tidak mau saudara pulang ke rumahnya tanpa menikmati segala sesuatu yang telah Tuhan persiapkan di sorga untuk saudara nikmati selama saudara hidup. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hubunganmu, dalam studimu, dalam kesehatanmu, Tuhan mau bekerja di sana.
Shikarada barala barada basyekere de biarada basya. Oh ya rada bahasik karada barada. Mari sejenak kita menutup mata, hati kita terbuka terhadap sorga. Terbuka untuk pemilik sorga. Kalau sudah mulai kehilangan rasa hormat, mari cepat kembali. Pulihkan hubunganmu dengan Tuhan dengan rasa hormatmu kepadanya. Sebab aturan main kerajaan sorga itu yang harus kita ikuti. Ketika saudara ada dalam masalah, mungkin tetap memilih, Tuhan, aku menghormati Engkau, pribadimu, firmanmu, ya dan amin. Shkarada barada barada pasya. Shikere de biarada baharada bahasya. Dalam nama Yesus, Bapa, berkaryalah buat sahabat-sahabatku pada hari ini. Mereka pulang dengan keadaan yang berbeda. Mereka pulang dengan membawa kelepasan, kebebasan, dengan keyakinan. Mereka akan mengalami semua yang terbaik daripadamu. Ku buka hati untuk rambut Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yes, mari nyanyikan pujian ini. Ku buka hati untuk rambut Tuhan. Saya serahkan kepada pastor yang Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamah hati kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk rambut Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk rambut Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi saudara, dengan hormat, ku buka hati untuk